Kemudian yang kedua Maulana Ishaq turun lagi, kata orang tuanya Muhammad Jumadil Kubro, Maulana Ishaq, kakakmu itu sudah sepuh, dibantu, katanya sudah meninggal di daerah Tuban namanya Gesikarjo. Maka berangkat beliau ke situ, betul sudah wafat kakaknya. Maka beliau kemudian datang kepada ponakannya yaitu Ali Rahmatullah Sunan Ngampel. Punten ponakan, kalau bahasa kita punten dek, saya ingin membantu meneruskan perjuangan kakek kita dan kakak saya Ibrahim Asmoro. Kira-kira di mana yang belum Islamnya belum rata itu? Kebetulan ada wilayah antara Bali dengan Pulau Jawa itu ada kerajaan namanya Blangbangan. Rajanya siapa? Rajanya adalah Prabu Menak Sembuyu. Menak Sembuyu, Prabu Menak Sembuyu, kerajaan Blangbangan yang paling terkenal, yang paling masyhur di sejarah Indonesia Nusantara. Kerajaan Blangbangan yang paling masyhur adalah Prabu Minak Jinggo. Sayangnya itu hafalnya itu rokok yang kuning itu, ya kan? Jinggo. Padahal itu nama besar, nama raja besar. Prabu Minak Jinggo ke bawahnya punya putra namanya Prabu Menak Sembuyu. Menak Sembuyu itu dari Jawa Barat turunnya. Saya lihat nasabnya. Kemana beliau itu arahnya? Itu punya bapak. Namanya adalah yaitu Prabu Pragolo. Pragolo punya bapak. Namanya adalah Prabu Pemanggang. Pemanggang punya bapak. Namanya adalah Prabu Wajana. Prabu Wajana punya bapak. Namanya yaitu Prabu Ciungwanara. Ciungwanara itu di mana nyiranya? Yaitu di daerah Ciamis. Yang nyiranya ada dua, di situ ada Lutung Kasarung, ada Ciungwanara. Kenapa saya bicara begitu? Karena saya sudah datang ke tempat itu. Saya koreksi sejarah, saya tidak mau percaya kalau tidak ada buktinya. Saya dibawa oleh teman saya, maaf, preman banyak tatonya, taat, akhirnya pesantren, udah tua dengan anaknya. Saya dibawa ke situ dengan ibunya Adam Air. Adam Air orang Cirebon, ibunya kalau nggak salah itu orang Padang, Chinese perempuan. Ayo Kang Juki, saya ikut. Itu masih Katolik. Boleh Bu? Masuk ke situ dengan beberapa orang. Maaf, di atasnya banyak lutung, ratusan lutung masuk dikawal. Ada tempat nyirina di situ. Wallahu alam ya, nggak berbentuk kuburan. Cuman kayak paso dibikin dari batu hitam, ada airnya, kemudian ada batu bunder kayak gini, kayak untuk lempar lembing itu. Ya bunder, ada dua, yang satunya punya Ciungwanara, yang satunya punya Lutung Kasarung. Maka si juru kunci bilang begini, silakan menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Karena saya agamanya Islam, jadi saya tidak ziarah. Ambil air wudhu, saya gelar sejadah, sholat di situ. Saya lihat kompasnya, ditegur adik saya, ini Kang Juki tempatnya orang Hindu dan Buddha. Kenapa sampai sholat di sini? Maaf, Rasulullah mengatakan bumi yang ada di kita itu bisa dijadikan masjid, artinya bisa untuk disolati. Dan bumi itu akan senang daripada untuk maksiat sholat. Allahu Akbar. Ada hotel di sana, tempat judi. Kiai datang pada sholat sunnah, bubar sekarang hotelnya. Dibawain dia ngayipmu. Sholat sunnah Kiai. Ini karena wong adus-adus, ada pemandian, Kiai adus. Subhanallah bila ala qadar, subhanallah lagi. Ada gadis-gadis pakai bikini begini kan? Dia bilang subhanallah, turun dengan suarga bisa enak kayak kene. Bubar hotelnya, masih ada sekarang, bangkrut sebelah sana tol itu. Itu saya datang dengan Habibmu, Habib Muhammad. Berapa? Ada 15 kiai yang datang, enggak diserang, wah dirame-rame sholat sama-sama. Orang judi dia sholat terus. Ada yang bisikan, Kang Juki duitnya tigel. Mana? Nggak boleh bicara kata saya. Itu apa? Banser. Maaf, 100.000 di met beli lagi sembahyang. Aja ngomong. Makanya banser itu masya Allah ya. Itu imannya kuat, tapi yang nggak kuat kalau lihat duit ratusan itu. Itu banser Cirebon, maaf. Di sini enggak. Makanya kalau nggak dikasih makan marah-marah banser itu. Itu banser Cirebon, kata Kang Said bukan kata saya ya. Udah kita kembali lagi. Akhirnya Maulana Ishaq datang ke situ, betul. Subhanallah, luar biasa. Yang kalau kita runtut
bahwa kerajaan Ciumanara itu adalah Raja Pasundan, yang kebawahnya ada Prabu Siliwangi. Kenapa dikatakan Silih? Silih itu artinya pergantian dalam bahasa Sunda. Wangi itu artinya harum. Artinya gimana Siliwangi itu? Artinya pergantian dari satu raja ke raja lain, dari satu putra mahkota ke putra mahkota lain tanpa pertumpahan darah, sehingga berbau harum. Maka pergantian itu disebut namanya Siliwangi. Yang Prabu Siliwangi itu kemudian masuk Islam, kawin dengan putri Cirebon, yaitu di desa namanya desa Singapura. Sebelum ada Singapura pinggirnya Malaysia, sudah ada di Cirebon. Sekarang masih ada, namanya Kampung Singapura. Hebat Indonesia, Singapura belum ada, di sini sudah ada. Saya cerita begitu, orang Singapura marah di Mekah. Oh, nggak mungkin. Ayo, kalau nggak mungkin, lihat tahun berapa Singapura dimerdekakan. Bukan dimerdekakan Singapura itu, tapi dikasih bonus oleh Inggris. Tidak seperti Indonesia berdarah-darah dulu, cucuran air mata, korban jiwa. Singapura kasih bonus sama Inggris. Makanya benderanya kan yang harus tunduk, negara persemakmuran. Maaf, Presiden Perdana Menteri pertama orang Indonesia, orang Palembang kok. Itu. Nah, orang Singapura ngomong, enggak begitu, tapi kan maju Singapura. Boleh lah. Sekarang penduduk Indonesia waktu 93 itu ada 300 juta. Kalau yang 300 juta itu, maaf, kencing satu orang kencing segini, setengah liter aja. Dikumpulkan 300 kalau setengah liter, kemudian ditaruh Singapura, banjir itu. Orang Singapura, orang Malaysia ketawa, oh betul kayak Upin Ipin ya. Betul Ciko, betul. Orang Singapura diem, makanya kamu jangan mentang-mentang dulu ya. Gua kencingin habis loh. Setengah liter kali 3 juta berapa kubik, berapa meter kubik, habis Singapura. Dikencingnya aja, belum dikentuti nanti. Mau lari kentuti dulu, ya udah. Itu humor, pakai humor ya, nggak serius. Kalau serius nanti di Mekah kan nggak boleh ya, nggak boleh ya yang keras ya. Nah udah, Maulana Ishaq itu singkatnya akhirnya sulit masuk Islam itu karena dihalang-halangi oleh seorang mahapati namanya Bajul Segoro. Selalu bikin fitnah, awas, hati-hati. Sebab apa? Majapahit sudah kemasukan Islam, Mataram sudah kemasukan Islam, Brawijaya sudah kemasukan Islam, Kediri sudah kemasukan Islam, Pajajaran rajanya sudah kemasukan Islam. Maka kita hati-hati. Begitu datang ditolak mentah-mentah. Alhamdulillah Allah memberikan satu karomah buat beliau. Apa artinya karomah ini? Akhirnya putri Raja Menak Sembuyu itu punten, namanya Dewi Sardu, sakit nggak sembuh-sembuh. Akhirnya bikin pengumuman disebar, tempel-tempelnya di mana. Siapa yang bisa menyembuhkan? Kalau masih muda silakan jadikan istri. Kalau sudah tua jadikan anak angkat. Kalau misalnya nggak mau, silakan pilih tanah di mana, kedudukan di mana. Wah, seluruhnya, para pendeta, para biksu, para ahli, para normal, semuanya turun. Alternatif herbal turun semua, bikin mengobati. Nggak ada yang sembuh. Kenapa? Kurang lillahi ta'ala. Begitu mau ngobati lirik, namanya dukun porno, gak jadi, gak waras. Kalau beliau enggak, saya datang bukan karena istri yang cantik, bukan karena perempuan putri raja, bukan, tapi karena Allah. Mudah-mudahan jalannya dari sini. Ikhlas, baca sederhana, nggak macam-macam. Al-Fatihah 5 quri Allah, baca Fatihah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Berbilamin sampai walabdolin. Minum kan, silakan dek minum. Begitu diminum, alhamdulillah Allah kasih kesembuhan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Al-Qur'an diturunkan antara lain untuk pengobatan. Loh. Makanya kalau kita mau minum baca dulu bismillah, baca Fatihah. Itu sekarang mah enggak. Mau minum itu cilukba namanya. Itu bukan budaya kita. Baca bismillah, pakai tangan kanan, bismillahirrahmanirrahim. Syukur, baca Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jari setannya suwe banget ya. Godanya dari mana minum? Gitu. Makanya nggak buru-buru ya. Dah. Bismillah. Pulang beliau.
bangun Dewi Sekardado, ngomong sama bapaknya, "Bapak, tadi yang ngobati siapa? Gimana? Nggak bisa tidur. Lo kenapa?" "Kalau cinta sudah melekat, gula Jawa rasa coklat." Gitu. Masuk sini. Oh iya. Pantas kenapa? Karena beliau kan berdarah baginda Rasul. Bercampur dengan darah Eropa. Putih kemerah-merahan. Masuk ke Thailand lebih bagus lagi. Karena apa? Ada Asianya. Masuk ke tanah Jawa ke sini. Makanya nggak seperti orang kita biasa Indonesia sini. Aneh, bagus itu orangnya. Bagaimana kalau dilamar saja? Ya malu dong, Dek. Malu. Itu beliau pendeta yang tidak mau apa-apa. Dikasih uang nggak mau, kasih jabatan nggak mau, kasih tanah nggak mau, kasih kedudukan nggak mau, apalagi dikasih sampean. Ngaca dong, ngaca. Bapak kayak nggak pernah muda aja. Akhirnya bapaknya ngomong, ibunya biasanya, wis ibu disusul. Gimana kalau dikawinkan saya ini? Boleh. Tapi menurut ajaran saya, kalau menikah dengan istri itu harus seagama. Oleh karena itu harus dikasih jimat dulu supaya sakti anak Anda, supaya jangan keserang penyakit. Itu cara dakwanya. Apa jimatnya? Sakti nanti setan tidak masuk. Namanya jimat layang kalimah sadah. Apa jimat layang kalimah sadah? Jimat itu perkara siji kudu durumat, kudu diopeni. Kalimah sadah itu apa? Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Caranya begitu. Islamnya kan begitu. Kasih jimat, mau supaya sakti. Baca syahadat, masuk Islam dengan sendirinya. Enggak dengan kekerasan, enggak dengan pedang, enggak dengan tempelengan, enggak dengan intimidasi. Kasih jimat nanti. Jimat namanya jimat layang kalimah sadah. Baca syahadat, langsung dikawinkan. Alhamdulillah.